Gimana tadi? Mau belum? Mau Pak Anies? Belum. Inilah kami mau foto. Ini mau foto? Iya. Kenapa? Pengepens saja, pengepens berat. Emang apa sih yang defend sama Pak Anies? Ya, orangnya jenius. Hah? Pintar bahasa Inggris yo. Mantap banget lah. Nggak bisa di... Jauh dari Jakarta ya, Iya, Pak Anies. sampai Dari ke sini kampung kami. bisa tahu ya? Iya. Mengikuti Pak Anies dari mana? Dari mana? Hah? Idenya. Terus harapan terbesarnya apa nih? Semoga dia menjadi Presiden RI 2024. Kenapa harus Pak Anies? Kenapa harus Pak Anies? Jelas sih Kak. Baguslah. Kenapa harus Pak Anies yang jadi presiden? Bukan di soal gantengnya sih Pak. Seorang Tokoh yang memang keilmuannya itu layak dijadikan wakil presiden gitu. Memang layak kan? Keilmuannya itu yang bagus gitu. Jadi layak untuk dijadikan wakil presiden. Ini kita di desa apa ini? Besilam Babu Salam. Besilam Babu Salam, Tanjung Pura. Babu Salam. Apa Tanjung Pura tadi? Tanjung Pura. Kampung Bertuan Besilam Babu Salam. Ada pantun-pantun nggak Bapak Anies? Ayo pantun. Melayu coba. Orang Melayu kan? Ayo. Tak pandai aku doang. Apa pantunnya? Pantunnya. Mending pantun lah. Bentar. Baik aja lah. Gimana? Doa yang terbaik. Semoga Pak Anies jadi presiden. Itu aja. Itu kemauan umat. Oke, terima kasih. Makasih ya. Sampaikan hajat kami apa? Bapak Anies datang bersama beserta rombongan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, staf, tuan guru, serta hadirin dan hadirat sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentulah kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalau tadi Bapak Anies mengucapkan terima kasih di atas penyambutan kami yang serba sederhana ini, kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih karena di dalam kesibukan Pak Anies berkenan hadir ke kampung kami ini. Kampung kami ini didirikan pada tahun 1883 ketika Indonesia belum merdeka lagi. Bapak Anies yang kami cintai, yang kami sayangi, kita punya rencana, kita punya perancangan, tapi rencana Allah itu sangatlah hebatnya. Inna Rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Perancangan Allah itu lemah lembut kepada siapa yang dikehendakinya, karena Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi rencana Allah hebat. Apapun rencana kita, maka rencana kita itu akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rencana Allah itu sangatlah lemah lembutnya. Dia tidak disangka-sangka. Rencana Allah ini tidak ada orang yang menyangkanya. Bahkan rencana Allah itu sangatlah mengagumkan. Bukanlah Pak Anies tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingin menyampaikan juga di hadapan Pak Anies, supaya ketika Pak Anies di dalam kepenatan, keletihan, teringat ucapan saya ini, karena peristiwa yang terjadi pada diri Pak Anies sendiri sebenarnya. Saya ingin ingatkan kembali kepada Pak Anies dan kepada kita semuanya. Dulu ketika orang-orang pintar di New York mengundang Pak Anies untuk bicara tentang pendidikan, ketika itu Pak Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Tentu bangga kita punya menteri diundang orang pandai bicara pendidikan di New York ini. Tapi Allah punya rencana Allah itu latif, sangat lemah lembut. Pak Anies tentu gembira dan tentu sudah dikabarkan kepada keluarga dan handai tolan mau berangkat ke Amerika bicara tentang pendidikan di tengah-tengah orang yang pandai. Tapi beliau diberhentikan.
beliau diberhentikan menjadi Menteri Pendidikan. Dikabarkan kepada beliau bahwa beliau tidak dapat pergi. Kenapa? Beliau tidak berada pada jabatan itu lagi. Orang-orang pintar ini, mereka tidak mau, bukan melihat jabatannya, mereka melihat pikirannya, akal pikirannya. Kita bangga karena Pak Anies punya pikiran yang cemerlang, yang luar biasa. Mereka katakan, mungkin bahasa saya, kami tidak perlu jabatan Pak Anies. Yang kami perlukan adalah pemikiran, buah pemikiran dalam pendidikan Pak Anies itu. Semangat yang sudah turun naik kembali. Kita tak tahu apa sebenarnya perancangan Allah ini. Apa rencana Allah ini? Mungkin Pak Anies sudah mau berangkat, tapi lagi-lagi jangankan sifat Allah, jangankan zat Allah, perbuatan Allah dan ilmu Allah kita tidak sampai untuk mengkajinya. Hanya sedikit-sedikit saja mungkin boleh. Entah macam mana Allah hantar seekor nyamuk Pak Anies. Seekor nyamuk itulah yang menggigit Pak Anies sehingga kena penyakit, kata orang Malaysia, karena saya lama mengajar di Malaysia, dengki. Namanya dengki. Dicek, ternyata Pak Anies ini tidak bisa, kata dokter. Tentulah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata pakar, keadaan Pak Anies ini tidak membolehkan beliau berangkat ke Amerika karena penyakit yang beliau derita. Saya rasa sebagai manusia biasa, walaupun sudah punya banyak prestasi, sebagai manusia biasa ada kelemahan, ada kecewaan. Tapi ingatlah, kekecewaan itu, kesedihan itu merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedih, kita kecewa, tapi itulah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Pak Anies sedih waktu itu. Kenapa? Tak dapat juga berangkat. Tapi masa yang sama partai-partai datang kepada Pak Anies menawarkan, Pak Anies majulah. Ketika melihat kondisi Jakarta yang, saya pun lama tinggal di Jakarta Pak Anies. Saya mengajar di Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Mengajar di sana dan saya sebagai alumni UIN. Syarif Hidayatullah yang ketika itu rektornya adalah Asyidi Azhar. Paskanya Pak Hakir Nawal. Betul kata Pak Anies tadi. Saya pula yang betulkannya. Cakap ibunda tadi. Kalau engkau yang ingin, sudahlah, tutup saja keinginan. Tapi kalau orang lain yang ingin, majulah. Akhirnya mulai nampak rekayasa, mulai nampak rencana yang lembut, yang mengagumkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita berlebihan kalau kita katakan bahwa hanya seekor nyamuk yang kecil menghantarkan beliau jadi gubernur DKI Jakarta. Kemampuan beliau dalam menata, merapikan, mengurus Jakarta luar biasa. Ada satu kata Pak Anies itu yang susah kita nak praktekkan. Kita sebagai orang biasa, inginlah karya kita itu dipamerkan. Kalau kita ada karya, kita bekerja, hasil cemerlang itu terkadang hati kita tak sabar ingin dilihat oleh orang. Walaupun kami tinggal di kampung ini Pak Anies, kami tahu tentang karya-karya Pak Anies. Kami jauh dari kota, kami tinggal di bumi Melayu Langkat ini, bahkan di Silam. Mungkin dalam perjalanan tadi Pak Anies merasakan betapa sulitnya melewati jalan-jalan yang berlubang itu. Tapi tak apa, sebagai bahan ingatan Pak Anies ketika balik ke Jakarta nanti. Begitu hebatnya. Saya masih ingat 2000-2005 di Jakarta. 1 kilometer itu Ciputat hampir 2 jam. Sejak saat itu saya belum pernah lagi datang ke Jakarta.
Tapi tamu-tamu yang datang dari Jakarta kemari menceritakan tentang perihal Jakarta dan sahabat-sahabat saya. Mohon maaf hadirin sekalian, salah rasanya kalau saya mengatakan seakan-akan karya yang indah-indah itu ditutupi. Tapi Allah itu latif, Allah itu lembut, rencananya lembut dan mengagumkan. Dan kita sudah melihat saat ini Bapak Anies yang kami banggakan dan kami cintai. Kalau tidak karena iri, kalau tidak karena benci, dan kalau tidak karena dengki, tidaklah Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur. Kalau tidak Nabi Yusuf itu dimasukkan ke sumur, tidaklah ia menjadi budak dan diperjualbelikan. Kalau tidak ia diperjualbelikan, tidaklah ia dibeli oleh seorang raja, wazir orang kedua negeri Mesir. Kalau tidak dia dibeli oleh raja itu, perdana menterinya maksudnya, tidaklah ia Yusuf tinggal di istana yang mewah itu, yang konon kata riwayat istri raja itu bernama Sulaikha, seorang perempuan yang cantik jelita. Kalaulah tidak Nabi Yusuf itu mampu menahan gejolaknya ketika kesempatan ada perempuan menggodanya, Sulaikha, tidaklah ia dimasukkan ke penjara. Kalaulah tidak ada orang yang bermimpi dalam penjara itu, tidaklah ia keluar dari penjara itu. Hingga akhirnya ia mentakbir mimpi raja, dan pada akhirnya menjadi raja. Kenapa menjadi raja? Apa sebabnya? Nabi Yusuf menjadi perdana menteri karena dengkinya. Inna Rabbi latifun lima yasha, innahu wal alimul hakim. Kita ini punya rencana, tapi rencana Allah akan mengalahkan segala rencananya. Itu setelah Mesir itu berjaya, beliau kelola dengan baik. 7 tahun pertama masa suburnya, 7 tahun berikutnya masa kemaraunya. Hasil 7 tahun itu menutupi kemarau 7 tahun itu. Ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, tidaklah beliau mengeluh berkecil hati. Tidak ada rasanya beliau ingin membunuh dirinya. Tak ada gunanya aku hidup lagi, karena saudara-saudaraku telah membenciku dan dimasukkan aku ke dalam sumur. Tak pernah ada pemikiran itu, karena Yusuf berpikir ada Allah. Tempat kita bergantung bukan kepada makhluk, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penjara Nabi Yusuf ingat juga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya Nabi Yusuf itu menjadi raja karena iri, karena dengkinya orang kepadanya. Luar biasa. Yang terakhir, Bapak Anies yang kami hormati, setelah terakhir pertemuan yang mengharukan, sebelum pertemuan mengharukan antara keluarga besar Nabi Yakub itu, ada satu nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nasihat yang disampaikan kepada anak-anak beliau, karena beliau yakin Bunyamin itu sudah ada di Mesir, tapi Nabi Yusuf tak tahu entah kemana dia. Pergilah ke Mesir, wahai anak-anakku, pergilah engkau semuanya ke Mesir, dan jangan kamu semuanya berputus asa, karena tidak ada orang berputus asa melainkan orang-orang yang tidak beriman, bagaimanapun keadaannya. Maka dengan segala kesedihan Nabi Yakub melepas kepergian anak-anaknya untuk mencari Yusuf. Apa kata Nabi Yakub? Pergilah kamu, dan ketika akan masuk Mesir itu, la tadkhulu min babin wahidin. Wahai anak-anakku, jangan kamu semuanya masuk dari pintu yang satu atau jalur yang satu. Mungkin agaknya 11 orang atau 10 orang itu yang akan masuk ke Mesir. Kalau melalui pintu yang satu, orang akan heran.
rupa yang sama, perangai yang sama, karakter yang sama. Maka ada satu penyakit namanya penyakit ain. Dipandang, orang yang dipandang akan menggetarkan jiwanya. Bahaya 10 orang masuk dari pintu yang satu. Akan tapi kata beliau, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah pada jalur-jalur yang banyak. Masuklah pada jalur-jalur yang banyak. Untuk apa? Supaya terhindar dari bahaya itu. Supaya terhindar dari mara bahaya. Kalau masuk pada pintu yang satu, kata Nabi Yakub, mungkin akan ada potensi bahaya itu. Tapi masuklah banyak pintu, terhindar dari bahaya-bahaya itu. Apalagi pada saat itu kemarau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah ini, nasihat Nabi Yakub ini beliau hanya ingin menyampaikan saja sebenarnya. Fi nafsi Yakub illa qadaha. Beliau sampaikan, wahai anakku, masuklah pada pintu yang banyak supaya engkau selamat jauh dari bara bahaya. Itu namanya ikhtiar. Walaupun ikhtiar itu kita jalankan, kalau bahaya datang, tak ada manusia satupun yang mampu menghalangi datangnya bahaya Allah. Nabi Yusuf jelas akan mati dalam sumur itu, tapi tak mati. Tengok Nabi Yusuf dalam penjara lagi, tapi tidak mati. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, itulah nasihat Nabi Yakub, namanya ikhtiar. Kita ini ibarat rel kereta api, macam tak ada ikhtiar, kita akan sampai ke tujuan, tak ada pilihan lain. Tapi kita dituntut untuk ikhtiar, asalkan ikhtiar yang kita jalan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadi Pak Anies, saya katakan bukan Pak Anies tidak tahu, Pak Anies tahu. Karena Pak Anies orang yang dianugerahi Allah akal yang jernih. Walaupun begitu, dalam kesempatan kali ini di hadapan kita yang hadir, saya sampaikan bukan karena saya lebih tahu dari Pak Anies, tapi dikala waktu kosong, dikala mengalami kepenatan Pak Anies, bahasa Malaysia itu kepenatan, keletihan, teringat ucapan saya, mudah-mudahan bangun semangat itu lagi, karena semangat itu merupakan obat juga untuk berkarya. Mungkin itu saja Pak Anies. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kesabaran ini tidak ditahan, ingin menyebutkan sesuatu, tapi tidaklah. Biarlah Allah yang tahu. Mudah-mudahan segala hajat Pak Anies datang ke Besilam ini, baik yang Pak Anies sampaikan ataupun yang Pak Anies tidak sampaikan, disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Pak Anies sehat walafiat, dipanjangkan umur, dimudahkan urusan beliau, dimudahkan urusan keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam yang saya muliakan, saya hormati. Mendengar apa yang tadi disampaikan, seakan putaran memori di kepala ini tarik kembali kepada masa-masa yang panjang memori, dan luar biasa. Memang hitungan kilometer Jakarta sampai Langkat itu amat panjang, tapi jarak hati kita insya Allah sangat dekat. Dan saya mendengarkan, saya menyaksikan dari dekat, dan tepat rasanya Tuan Guru diamanati untuk memimpin tempat ini. Jadi kalau berada di tempat jauh dari kampung halaman, itu saya sering mengistilahkan di pengasingan, tapi di pengasingan untuk membawa bekal. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat bersyukur sekali tadi ikut bisa menyaksikan dari dekat
dan saya catat ini. Walaupun di sini ada alat perekam, tapi alat perekam itu tidak bisa menuliskan perasaan lewat tulisan. Jadi saya selalu bawa kertas kecil ini. Ini adalah perekam yang menggambarkan apa yang ada di pikiran saya. Kalau alat perekam kamera itu dia dingin, tidak ada rasanya itu. Kita hanya bisa memutar lagi. Tapi kalau di sini saya bisa catat, dan tadi saya baru kali pertama ini mengaitkan apa yang kami alami dengan kisah Nabi Yusuf yang luar biasa hikmahnya tadi. Jadi ini akan saya bawa ke depan, dan seperti dipesankan tadi bahwa ada masa di mana mungkin kita merenung atas perjalanan yang kita lewati, dan pada saat itu bekal yang tadi Tuan Guru sampaikan nanti akan saya buka dan menjadi pengingat. Ini adalah sebuah perjalanan sama-sama. Saya mendengar juga yang dikerjakan di sini di Abu Salam di Langkat, dan sebelum saya berangkat saya terima teks dari Pak Asrul Kamal Rokan. Itu adalah senior, sahabat, dan juga bisa dibilang lintas generasi. Karena begini, ketika saya bertemu dengan Pak Asrul Kamal Rokan, beliau bilang, Mas Anies, saya panggilnya bagaimana ini ya? Panggil Mas Anies, Pak Anies, atau panggil Anies? Kenapa Pak Asrul? Karena saya ini berkawan dengan kakekmu gitu. Jadi beliau di Jogja bersama dengan kakek saya yang pada waktu itu memang seorang jurnalis juga, dan Pak Asrul yang muda datang, dan kemudian mereka bekerja bersama. Jadi saya sebelum berangkat dari Jakarta sudah dapat pesan, ini salah satu yang saya terima pesannya. Jadi saya sangat bersyukur sekali ini bisa tersambungkan dengan berbagai macam jaringnya. Insya Allah pertemuan ini, kunjungan ini bukan menjadi pertemuan yang terakhir. Ini adalah yang pertama, tapi ini juga menjadi babak baru, dan kami berharap pada saatnya nanti apabila Tuan Guru kembali ke Jakarta, izinkan kami juga ikut menyambut di Jakarta. Bukan soal posisi, ini soal bagaimana kita kami ingin menghormati sebagaimana kami merasakan kehangatan pada pagi hari ini. Tuan Guru dan semua yang saya hormati, semula jadwal kami leluasa. Kemudian kami dapat kabar bahwa penerbangan kami dibatalkan. Rupanya penumpangnya berkurang, jadi pesawatnya digabung, sehingga kami terpaksa jadwalnya menjadi berangkat lebih awal. Karena itu jam 5 kami sudah harus berada ke bandara. Efeknya kami terpaksa harus merapatkan jadwal. Kenapa? Karena kami terbangnya pakai pesawat komersial. Kalau yang lain terbang pakai pesawat yang tidak komersial, dia bisa atur sendiri jam keberangkatannya. Sementara kami mengatur dengan pesawat komersial, sehingga kami, semua hal insya Allah kita bisa atur, kecuali jadwal pilot. Jadwal pilot kami belum bisa atur. Jadi Tuan Guru yang saya hormati, Bu, izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga permohonan untuk diizinkan lebih mengawalkan, lebih mempersingkat apa yang menjadi niat kita sesungguhnya lebih panjang. Tapi insya Allah ini bukan soal panjang dan pendek, ini soal hangat, ini soal akrab, ini soal kedekatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik untuk semuanya. Jadi sekali lagi juga Tuan Guru dan semua yang hadir di sini, kami sampaikan terima kasih. Apa yang tadi Tuan Guru sampaikan, yang kami kerjakan di Jakarta, ini semua biarlah menjadi catatan, mudah-mudahan catatan amal kita. Kami menyaksikan betapa besar dukungan tak terlihat. Apa yang dikerjakan di Jakarta itu rasanya kalau kami tengok kembali seperti tidak mungkin kita kerjakan. Betul kan? Sebenarnya tidak mungkin. Apa yang dikerjakan? Kenapa? Karena kalau hitungan membangun 2 tahun itu hilang, hilang karena ada COVID. 2 tahun itu hilang. Tapi kita tengok ke belakang, seakan tidak ada 2 tahun yang hilang itu. Kita semua yang menyaksikan
sering kagum pada apa yang sudah terjadi. Tapi itu kami yakin bukan karena hitungan kita saja, tapi karena pertolongan Allah dari jalan-jalan yang tidak kita pernah duga sebelumnya. Dan saya selalu sampaikan pada tim di Jakarta, jangan terlalu khawatir dengan apa yang dikatakan orang hari ini. Karena dikatakan orang hari ini itu potret sejenak, tapi bayangkan apa yang ditulis sejarawan besok, dan bayangkan apa yang kita bertanggung jawabkan di hadapan Allah nanti. Karena itu yang jauh lebih penting tulisannya, dan inilah yang kita coba pegang selama ini di Jakarta. Jadi sekarang kami bersyukur bahwa kabar-kabar itu sekarang bisa menembus tembok-tembok media mainstream yang mungkin tak ingin untuk mengabarkannya. Tapi sekarang ada jalur-jalur tikus menyebar mana-mana, jalan-jalan yang tidak terduga. Jadi Tuan Guru yang saya muliakan, terima kasih, dan kami menyampaikan pada semuanya rasa syukur, dan nasihat tadi kami akan bawa. Nasihat ini menjadi bekal untuk kami ke depan, dan insya Allah nanti bukakan jalan-jalan yang terbaik untuk umat, yang terbaik untuk bangsa. Karena kita tidak tahu rencana Allah. Kita ini kalau dalam barisan ada, kalau kami reflektif sedikit, ada tipe Musa dan ada tipe Khidir. Kalau Musa, Nabi Musa alaihissalam itu mengalami dulu, menjalani dulu, baru tahu hikmahnya. Kalau Khidir, lihat hikmahnya dulu, baru menjalani dan mengalami. Nah, kita ini rombongan Musa. Jadi sekarang kita sedang menjalani tanpa tahu nanti hikmahnya. Mudah-mudahan nantinya Allah bukakan hikmah itu sebagaimana perjalanan kemarin. Jadi kita ikhtiarkan untuk menjalankan yang baik. Nah, takut saja kita ini seperti Khidir, kita sudah tahu rutenya, tapi kita belum, insya Allah dibukakan jalannya. Dan kepada semua juga yang tadi sempat menyampaikan pernah datang ke Jakarta, pernah lihat ke Jakarta, pernah terlibat, bila sempat datang ke Jakarta, mohon berkabar. Insya Allah kita bisa silaturahmi pada semuanya. Mungkin itu Tuan Guru sebagai tingkat atas apa yang tadi disampaikan. Terima kasih. Ini Pak Nawut, apa lagi? Iya. Bapak Kapten. Pak Anies dalam perjalanan sudah tasbih 5 hari. Ini lebih murah kan? Tuan Guru yang saya muliakan, terima kasih atas sorban ini akan kami pakai. Begitu juga tasbih, sarung, dan pengharumnya. Ini mengirimkan pesan kepada semuanya. Sorban, sarung, pengharum, dan tasbih. Insya Allah ini menjadi pendamping perjalanan ke depan. Kalau boleh, kami ingin menyampaikan juga
sekedar kenang-kenangan dari kami atas kunjungan ini. Dari sini. Pertama, ini adalah ada beberapa madu untuk Tuan Guru. Mudah-mudahan madu ini akan diterima dengan baik. Nah, saya tadi sempat, madu ini sudah kita niatkan, begitu juga dengan sarung. Jangan dinilai dari rupiahnya, tapi kami ingin Tuan Guru pada saat mengenakan sarung itu mengingat kami. Izinkan. Terima kasih. Ini madunya agak sedikit berbeda, Tuan Guru, dengan madu yang biasa kita lihat, karena tingkat kepekatannya agak tinggi. Jadi mudah-mudahan ini setiap kali Tuan Guru harus dicolek, ini tidak bisa dialih, tidak bisa dituang, karena seperti agar itu kan kental, jadi harus dicolek begitu. Setiap kali mencolek nanti mudah-mudahan jadi ingat kita. Allahu Akbar.